Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita meningkatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, dan moga-moga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, yakni dengan cara mempergunakan berbagai macam nikmat itu dalam rangka amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel Teman Baik. Ya, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan puasa pada hari ini, dan moga-moga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini coba kita akan mengkaji tentang kisah hikmah, ya, di balik cerita tentang dua anak Adam. Ya, dan memang kisah ini termaktub dalam Al-Qur'an. Singkat, dan memang kisah ini juga sudah sangat terkenal, ya. Singkat cerita begini, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa itu melahirkan anak-anak. Setiap kali lahir anak, dua pasang, laki-laki perempuan, dua pasang, dua pasang, dua pasang. Jadi setiap lahir seperti itu. Dan kemudian setelah dewasa nanti, maka mereka menikah dengan cara disilang. Jadi misalnya lahir dua orang laki-laki perempuan, nanti lahir lagi dua orang laki-laki perempuan. Setelah dewasa, maka yang laki-laki perempuan ini tidak menikah begini, tapi silang, ya. Nah, di antara dua anak Adam itu ada yang namanya Habil, ya, Habil dan Qabil, ya, Habil dan Qabil. Qabil itu kebetulan orangnya tampan, dia bareng dengan dia perempuan namanya Iklima, orangnya cantik. Kemudian Habil orangnya tidak terlalu tampan, bareng dengan beliau adalah Labuda, perempuan tidak terlalu cantik. Nah, sebagaimana syariat yang terjadi pada saat itu yang diberikan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kemudian setelah mereka dewasa, mestinya Habil ini menikah dengan Iklima yang bareng dengan Qabil, sementara Qabil menikah dengan Labuda yang bareng dengan Habil. Nah, tapi ceritanya Qabil ini tidak mau, ya. Kenapa? Karena saudarinya yang satu angkatan itu lebih cantik, dan dia tidak mau menikah dengan Labuda yang tidak terlalu cantik, ya. Terus kemudian diputuskan dengan cara apa? Diputuskan dengan cara membuat persembahan kurban, ya, siapa yang kemudian akan diterima kurbannya. Dan kemudian Habil adalah seorang yang soleh, beliau adalah seorang penggembala, ya, dia punya kambing, kurbannya dicarikan kambing yang paling baik, ya, kambingnya bagus, besar, ya, pokoknya yang paling baik. Terus kemudian Qabil, dia itu seorang petani, ya, dia seorang punya beberapa tanaman-tanaman bercocok tanam. Kemudian karena dia merasa memang tidak terlalu suka, ya, akhirnya kemudian kurbannya diambil dari hasil tanaman yang jelek. Nah, kemudian ditaruh di satu tempat, dan pada saat itu siapa yang diterima itu gampang. Kenapa? Karena yang diterima itu akan ada api menyambar dari langit, ya, api menyambar dari langit, dan ternyata kurbannya Habil yang diterima, yakni kambing yang besar, yang bagus, yang gemuk, ya. Sedangkan kurban dari Qabil ini tidak diterima, yakni tanaman yang tidak baik. Nah, terus kemudian ternyata Qabil itu tambah marah. Oh, berarti begini caranya Habil yang menang ini, ya. Akhirnya dia dikuasai hawa nafsu, sehingga kemudian Qabil itu membunuh Habil, ya. Setelah kemudian terbunuh, bingung, ya, aduh bagaimana caranya ini, ya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dua burung gagak, dan kemudian, ya, salah satunya mati, kemudian burung gagak itu menguburkan ke dalam bumi, ya, menguburkan ke dalam bumi. Setelah itu kemudian hal itu diikuti oleh Qabil menguburkan saudaranya Habil yang dibunuhnya, ya. Dan tidak lama setelah itu Qabil juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari kisah ini sebenarnya ada banyak sekali pelajaran, ya. Di antaranya yang pertama apa? Tentang bahaya syahwat. Ya, syahwat manusia, Bani Adam itu memang dilengkapi dengan syahwat, dan syahwat ini menjadi salah satu ujian yang diberikan Allah, ya. Syahwat itu bukan untuk dihilangkan, bukan, ya. Jadi manusia itu
ada sebagian orang yang berpikir harus menghilangkan syahwat sehingga tidak menikah, sehingga tidak punya harta, sehingga tidak makan daging apa segala macam. Oh, ini salah ya. Syahwat itu tidak akan bisa dihilangkan, dan memang bukan untuk dihilangkan tapi untuk dikendalikan ya. Nah, syahwat ini diantara syahwat yang cukup kuat mengikat Bani Adam itu adalah syahwat pada wanita. Dan kadang-kadang karena urusan wanita itu ada tindakan pembunuhan, ada tindakan-tindakan kriminalitas ya gara-gara urusan wanita. Jadi kita dalam urusan yang seperti ini harus bisa mengendalikan ya hal-hal yang sifatnya basyariah itu kita kendalikan ya, kita kendalikan sehingga urusan syahwat ya melihat urusan wanita ini tidak membuat kerusakan-kerusakan baik pada diri kita maupun pada orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang kurban. Ya, jadi dua anak Adam ini kemudian memberikan kurban, satu kurbannya diterima, yakni kurbannya Habil, satunya tidak diterima, yaitu kurbannya Qabil. Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata Habil memang memberikan yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang paling jelek ya, atau yang biasa-biasa atau yang paling jelek ya. Nah, ini pelajaran buat kita ya, perkara-perkara yang kita gunakan untuk beribadah mestinya yang terbaik. Kalau kita sedekah yang kita keluarkan yang terbaik, bukan karena kita malas memakainya, bukan karena kita tidak mau memakannya ya, kemudian kita berikan ke orang lain. Bukan itu, mestinya sesuatu yang kita cintai yang terbaik dari diri kita. Ya, dulu pun ya ketika terjadi pembangunan Ka'bah itu bahkan semangat seperti ini dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy ya, mereka akan merenovasi Ka'bah, kemudian melihat bahwa Ka'bah ini adalah rumah Tuhan, rumah Allah ya. Maka mereka punya kesepakatan jangan sampai ada barang-barang haram masuk ke dalam urusan ini ya, sehingga kemudian mengeluarkan yang baik-baik saja, yang dari minuman keras, dari pelacuran, dari macam-macam hasil seperti itu tidak dimasukkan, sehingga mereka kekurangan dana, akhirnya bentuknya kubus kotak. Padahal sebenarnya ada yang Hijri Ismail itu masuk dalam bagian Ka'bah. Jadi ceritanya dulu kurang dana. Ya, jadi kalau semangat seperti ini dimiliki oleh orang-orang kafir, kalau urusannya digunakan untuk di jalan Allah ya, maka harus diberikan yang terbaik. Nah, kita pun sama juga ya. Kalau kita beribadah masuk masjid pakai pakaian yang baik, mau kita keluarkan sedekah berikan yang terbaik. Jadi segala amal-amal yang kita gunakan di jalan Allah itu mestinya juga menjadi amal yang terbaik. Kemudian ini yang kedua, jadi pelajaran penting buat kita. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang juga harus kita camkan dari kisah dua anak Adam ini adalah tentang syariat penguburan jenazah. Jadi memang sejak dulu, sejak pertama kali terjadi pembunuhan ya, Bani Adam kalau meninggal itu dimasukkan ke dalam kubur. Nah, itu adalah syariat yang memang diturunkan kepada kita Bani Adam ya. Karena itu tidak layak apabila kemudian kita mengikuti jalan pikiran atau tradisi dari orang-orang di luar Islam ya, yang ada di antara mereka misalnya kalau meninggal akan dibakar, ada di antara mereka yang kalau meninggal akan dilarung, ada di antara mereka yang meninggal maka jenazahnya itu akan dibiarkan di hutan ya, kemudian di depan gua atau di apa ya. Jadi yang seperti itu tidak benar. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu meninggal dimasukkan ke dalam tanah, karena kita ini berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kemudian sobat muda yang dirahmati Allah, di antara pelajaran yang juga cukup penting, bulan Ramadan itu adalah bulan kita memperbaiki akhlak ya, dan kita diperintahkan untuk berpuasa, yang dengan puasa itu kita bisa mengekang gejolak syahwat yang ada dalam diri kita. Seorang pemuda kalau sudah saatnya menikah, dia punya kemampuan menikah. Kalau tidak punya kemampuan disuruh berpuasa, yang dengan itu dia mengekang gejolak syahwatnya. Nah, kita ini sedang berpuasa dan harapannya kita bisa menang ya, melawan gejolak syahwat yang ada dalam diri kita. Syahwat dalam urusan apa saja, termasuk urusannya dengan wanita ya, bahkan dengan istri yang sebenarnya halal juga kita ada aturannya, termasuk yang berurusan dengan perut ya, perkara-perkara yang mungkin kita makan, kita ingin makan apa saja kita kendalikan, termasuk urusan dengan mulut ya, mulut dan sekarang jari ya, jari kita kendalikan ya. Kemarin itu gara-gara COVID kita terbiasa pakai masker. Nah, kita puasa berarti mulut kita dimaskeri supaya apa? Supaya bisa dikendalikan, kemudian kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, mencaci maki, menghina dan lain-lain. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah dua anak Adam ya, moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Wallahualam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.